Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun bersepeda secara konsisten penting untuk membangun daya tahan, menjaga kebugaran tubuh, dan menurunkan berat badan, tetapi ada saatnya kita harus istirahat. Beristirahat dari aktivitas bersepeda tidak hanya memberi kesempatan tubuh untuk menghilangkan rasa pegal, menurunkan detak jantung, tetapi beristirahat juga dapat membantu meningkatkan kekuatan dan kinerja kardiovaskular. Selain hari istirahat yang dijadwalkan, ada saat-saat lain yang sebaiknya kita mengambil waktu istirahat. Di samping itu, waktu istirahat adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Terlalu pendek waktu istirahat yang kita jalani akan mempengaruhi pembentukan kekuatan, dan terlalu lama waktu beristirahat berpotensi akan menurunkan kekuatan dan kebugaran kita. Berapa banyak hari istirahat yang kita butuhkan setiap minggu bukanlah model satu ukuran untuk semua pesepeda. Jumlah hari istirahat akan bervariasi berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti tingkat kebugaran, usia, jenis kelatihan, dan intensitas latihan kita. Berikut adalah beberapa skenario ketika kita harus mempertimbangkan untuk beristirahat dan durasi istirahat yang kita butuhkan setiap minggu. Benar-benar stres. Ketika beban kerja sudah mencapai titik puncak, stres mulai membebani mental dan fisik kita. Olahraga adalah salah satu rekomendasi paling umum untuk mengurangi stres, karena merangsang produksi endorfin yang membuat kita merasa nyaman setelah berolahraga. Tetapi ada kalanya, berolahraga tidak selalu menghilangkan stres yang kita hadapi. Maka tiba saatnya bagi kita untuk mengambil cuti beberapa hari dari bersepeda. Kurang tidur sudah menjadi rahasia umum bahwa tidur itu penting. Namun masih banyak orang yang tidak memprioritaskannya. Jika kita kurang tidur, kinerja tubuh tidak setinggi yang seharusnya. Bersepeda dengan kondisi kurang tidur juga meningkatkan risiko cedera, bahkan memicu kecelakaan. Jadi jika kita lelah, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah tidur yang berkualitas di malam hari dan kembali bersepeda keesokan harinya. Tidur 1 atau 2 jam lebih awal akan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Kelelahan setelah latihan baru. Kita perlu mengambil cuti setelah latihan yang sangat intens, terutama jika kita bangun keesokan harinya dengan rasa sakit yang luar biasa, badan terasa pegal-pegal, atau mengalami kelelahan otot, nyeri tumpul, nyeri, dan atau sensasi sakit yang kita rasakan pada otot setelah melakukan rutinitas latihan baru atau memulai kembali, khususnya latihan kekuatan, dikenal sebagai Delay Onset Muscle Soreness atau DOM. Biasanya dialami di hari pertama atau kedua setelah memulai sesi latihan baru. Rasa pegal yang dialami adalah tubuh memperbaiki serat-serat otot agar terjadi pertumbuhan di kemudian hari. Setelah perlombaan, jika kita baru saja menyelesaikan perlombaan atau prestasi atletik berat lainnya, inilah saatnya untuk mengambil cuti dan merayakannya. Setelah lama berolahraga secara ekstensif, sistem metabolisme tubuh akan tertekan hingga batasnya. Oleh karena itu disarankan untuk istirahat total, hidrasi, dan tidur. Pemulihan aktif juga dianjurkan karena membantu meningkatkan sirkulasi darah yang diperlukan untuk pemulihan. Berjalan, berenang, dan jogging ringan adalah semua aktivitas yang akan membuat darah kita terpompa dan membantu otot sembuh tanpa memberi tekanan tambahan pada tubuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih?
Kualitas periode pemulihan setelah bersepeda bisa sama pentingnya dengan latihan itu sendiri. Untuk memaksimalkan kinerja, meningkatkan kekuatan, dan peningkatan kardiovaskular, serta meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan, kita perlu memberikan waktu istirahat bagi tubuh di antara sesi latihan. Menurut American College of Sport Medicine, untuk pemulihan otot, kita harus memberikan setidaknya 48 jam antara latihan intensitas tinggi dari kelompok otot yang sama. Sesi yang kurang intens seperti latihan ketahanan membutuhkan waktu pemulihan 24 hingga 36 jam. Mengikuti panduan ini membantu kita menghindari melatih kelompok otot yang sama secara berurutan yang dapat mengganggu waktu pemulihan kita. Ketika kita melatih kelompok otot yang sama setiap hari, tubuh tidak dapat pulih dan membangun kembali. Cara memaksimalkan waktu pemulihan. Meskipun lamanya periode pemulihan bervariasi dari orang ke orang, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempercepat proses ini. Misalnya, pertimbangkan apa yang kita makan. Makanan tertentu meningkatkan peradangan, sementara yang lain memiliki efek antiinflamasi. Jika kita ingin mempercepat proses pemulihan, hindari makanan pro-inflamasi seperti sayuran nightshade seperti tomat, kentang, paprika, dan terong, minyak sayur atau biji olahan, tepung olahan putih, makanan yang digoreng, dan gula. Sebagai gantinya, disarankan untuk makan makanan yang kaya protein sehat, lemak sehat, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian untuk mempercepat pemulihan. Untuk mempercepat proses pemulihan, American Council on Exercise menyarankan untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat dan protein 30 hingga 45 menit setelah latihan. Juga, pastikan kita minum cukup air sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Jumlah tidur yang kita dapatkan setiap malam juga mempengaruhi pemulihan kita, karena waktu tidur adalah saat tubuh menyembuhkan dan memperbaiki. Selain mengurangi cedera, memperbaiki otot, dan meningkatkan sistem kekebalan kita, istirahat yang tepat mengontrol produksi kortisol, hormon stres dalam tubuh kita. Bersepeda tanpa memberikan kesempatan untuk istirahat bisa mendorong kita mengalami kondisi overtraining. Di samping itu, walaupun kita sudah menjadwalkan hari istirahat dalam rencana latihan kita, tetap saja kita harus pintar-pintar membaca kondisi tubuh. Kelelahan tidak hanya disebabkan oleh latihan yang intens, tetapi faktor usia, stres akibat aktivitas rutin, kurang tidur, dan lain-lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.